Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku, Abian, di video pembahasan soal matematika. Nah, di video kali ini aku akan membahas soal UTS Kalkulus 1 FMIPA UGM tahun 2023. Jadi langsung aja kita ke soal pertama. Oke, di soal pertama ini kita disuruh untuk mencari nilai-nilai X yang memenuhi ketidaksamaan pada soal. Untuk yang A, di sini diberikan akar 4X per X plus 3 lebih dari sama dengan X. Kalau kita lihat di sini, akar 4X per X plus 3. Berarti kita harus mencari dulu nilai-nilai X yang memenuhi syarat akar. Syaratnya itu adalah nilai dalam akar itu harus non-negatif. Artinya di sini dari syarat akar kita punya 4X per X plus 3 itu lebih dari sama dengan 0. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah mencari nilai X yang memenuhi 4X per X plus 3 lebih dari sama dengan 0 terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita cari. Untuk mencari nilai X yang memenuhi ketidaksamaan kita ini, kita coba cek kapan X itu membuat nilainya sama dengan 0 atau nilainya tidak ada. Di sini kita bakal dapetin X sama dengan 0, dan ketika X sama dengan min 3, itu akan membuat nilainya tidak ada. Jadi gampangnya cek kapan atasnya 0, kapan bawahnya 0, seperti itu. Kalau kita udah punya nilai yang pembuat 0 atau pembuat nilainya nggak ada, kita bisa dapetin garis bilangannya. Di sini ada min 3 dan 0. Kenapa 3-nya kosong di sini buletannya? Karena nilai X kita tidak boleh sama dengan min 3. Karena kalau X-nya sama dengan min 3 nanti nilai ini tidak terdefinisi ya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah bagi kasus. Pertama kan tadi kita cari nilai X. Dicari nilai X yang memenuhi 4X per X plus 3 lebih dari sama dengan 0. Kita diperhatikan 3 kasus berikut. Yang pertama, ketika X kurang dari min 3. Jadi di sini kita lihat kasus X min 3, terus X antara min 3 sampai 0 sama X lebih dari sama dengan 0. Ketika X kurang dari min 3, berlaku 4X, artinya kurang dari 4 dikali min 3, karena X-nya kurang dari min 3, artinya dia min 12, yaitu kurang dari 0. Kita punya 4X itu kurang dari 0, dan X plus 3 ini akan kurang dari min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Artinya kita dapat 4X per X plus 3. Karena atas itu negatif dan bawah itu negatif, ada negatif per negatif pasti positif. Jadi dia akan lebih dari 0. Jadi gini ya, kita kan punya 4X sama X plus 3. Atasnya tadi kurang dari 0, berarti negatif. Bawahnya kurang dari 0 juga negatif. Negatif per negatif berarti jadinya positif gitu. Itu untuk X min 3. Kedua, ketika min 3 kurang dari X kurang dari 0, berarti berlaku, ini kalau semua ruasnya aku kali 4, artinya kita punya min 12 kurang dari 4X kurang dari 0. Dan kalau ketiga ruasnya aku tambahkan 3, berarti diperoleh 0 X plus 3 kurang dari 3. Artinya didapat 4X per X plus 3 kita itu akan jadi negatif. Kenapa negatif? Karena di sini kita punya 4X-nya negatif, sedangkan yang X plus 3-nya kita punya positif. Negatif ketemu positif, jadinya negatif. Terus lanjut kasus ketiga. Ketika X lebih dari sama dengan 0, maka berlaku
4x lebih dari sama dengan 0. Kalau kita kalikan 4 ya kedua ruas, nanti akan dapat seperti ini, 4x lebih dari sama dengan 0, dan kita punya x plus 3 lebih dari sama dengan 3 lebih dari sama dengan 0. Di sini artinya kita dapat, karena 4x-nya positif, x plus 3-nya juga positif, berarti di sini kita peroleh lebih dari sama dengan 0. Karena kan di sini kita punya 4x-nya tadi positif, terus x plus 3-nya dia positif. Positif ketemu positif jadi positif juga. Seperti itu. Nah, di sini kan tadi kita nyari nilai x yang memenuhi ini ya, syarat akar. Artinya di sini diperoleh x yang memenuhi 4x per x plus 3 lebih dari sama dengan 0 adalah, kita lihat yang memenuhi cuma di kasus 1 dan kasus 3. Karena di kasus 2 dia 4x per x plus 3-nya negatif, yang mana dia nggak memenuhi syarat akar ini. Berarti artinya x yang memenuhi itu adalah x kurang dari min 3 atau x lebih dari sama dengan 0. Itu baru kita dapatkan nilai x yang memenuhi syarat akar. Selanjutnya kita coba cari x yang memenuhi keseluruhan dari nilai ini. Jadi selanjutnya dicari nilai x yang memenuhi, kita punya akar 4x per x plus 3 lebih dari sama dengan x. Nah, artinya kita bagi kasus lagi. Tadi kan kita punya x kurang dari min 3 atau x lebih dari sama dengan 0. Jadi kita tinjau lagi. Ditinjau dua kasus berikut. Yang pertama ketika x kurang dari min 3. Tadi kita udah cek kalau ketika x kurang dari min 3, syarat akar kita terpenuhi kan. Artinya 4x per x plus 3 tadi lebih dari sama dengan 0. Jadi di sini lihat karena 4x per x plus 3 lebih dari sama dengan 0 dan x itu kurang dari min 3 atau negatif, berarti kita peroleh akar 4x per x plus 3, tadi dia lebih dari 0 ya. Ini akan lebih dari min 3 sama dengan x. Jadi sebenarnya untuk kasus x kurang dari min 3 ini jelas-jelas memenuhi, karena dia telah memenuhi syarat akar dan nilai akar itu kan selalu positif. Akar selalu positif dan x kita itu kurang dari min 3. Artinya ya pasti memenuhi itu. Jadi sebenarnya untuk kasus yang ini cukup jelas. Selanjutnya untuk kasus kedua, kita ambil x lebih dari sama dengan 0. Oke, karena x-nya non negatif ya, berarti berlaku akar 4x per x plus 3 lebih dari sama dengan x jika dan hanya jika 4x per x plus 3 lebih dari sama dengan x kuadrat. Jadi karena x-nya ini non negatif, artinya kita punya ruas kiri itu positif, ruas kanan positif. Karena tandanya sama, jadi kita bisa pakai kuadrat, kita kuadratkan kedua ruas. Nah ini mungkin catatan juga, kalau kedua ruas itu tandanya beda, itu nggak bisa langsung pakai kuadrat. Misal 4 lebih dari min 5. Tapi ketika kita kuadratkan, kita peroleh 16 kurang dari 25. Tuh, jadi syarat dari kuadratkan dua ruas itu tanda kedua ruas harus sama. Makanya tadi di awal aku nggak pakai kuadrat langsung, melainkan coba ditelah dari syarat akar. Oke, selanjutnya setelah kita punya ini, kita lanjutkan dulu, disederhanakan.
ini kita punya 4x per x plus 3 min x kuadrat lebih dari sama dengan 0. Ini artinya kita punya 4x min x pangkat 3 kurang 3x kuadrat per x plus 3. Ini lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita sederhanakan lagi pakai faktorisasi. Di sini aku mau mengeluarkan min x. Artinya aku punya min x dikali x kuadrat ditambah 3x. Lalu di sini minus 4 per x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Kita faktorisasi lagi. Kita punya min x kali x plus 4 x min 1 per x plus 3 ini lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita lagi-lagi cek pembuat nolnya dan juga pembuat nilai ini tidak ada. Artinya nanti kita akan peroleh di sini x sama dengan 0, x sama dengan min 4, atau x sama dengan 1. Lalu yang di bawah itu ada x sama dengan min 3. Jadi kalau kita buat garis bilangan, di sini ada min 4, ada min 3, terus ada 0, dan juga ada 1. Nah, di sini kita nggak harus bagi kasus untuk semuanya, karena kita coba cek tadi kita udah meninjau di x lebih dari sama dengan 0. Artinya yang perlu kita perhatikan adalah bagian sini aja, lebih dari ini. Jadi kita coba cek antara 0 dan 1 x-nya, dan juga x lebih dari sama dengan 1, seperti itu. Jadi diperoleh 2 subkasus sebagai berikut. Pertama tadi ketika x di antara 0 dan juga 1. Jadi kita coba kerjakan seperti yang di awal tadi. Nah, untuk x di antara 0 dan 1 berarti akan berlaku pertama min x dia akan jadi kurang dari sama dengan 0. Karena kalau kita lihat x ini kan positif, berarti min x-nya negatif. Lalu x plus 4 dia akan jadi positif juga. Lalu x min 1 dia akan jadi negatif. Karena ini kalau ketiga ruas kita kurang min 1, akan didapat x min 1 itu di antara min 1 sampai 0. Artinya x min 1 itu kurang dari sama dengan 0. Dan yang terakhir x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Jadi artinya didapat kita punya min x dikali x plus 4 kali x min 1 per x plus 3. Ini kalau kita lihat min x itu kan negatif, terus x plus 4-nya positif, x min 1 negatif, per positif. Karena negatif ketemu negatif positif, jadi ini akan nilainya jadi positif ya. Gampangnya dibuat seperti itu aja. Jadi ini kita dapat akan lebih dari sama dengan 0. Terus subkasus kedua kita cek x lebih dari 1. Artinya berlaku, kita cek lagi min x-nya juga pasti negatif, x plus 4 tetap positif, x min 1 ketika x-nya lebih dari 1, artinya kan kalau kita kurangin kedua ruas kita bakal dapat x min 1 lebih dari 1 min 1, 0. Jadi kita akan peroleh x min 1 dia positif, dan kita akan punya x plus 3 tetap positif. Jadi kita punya nanti negatif, positif, positif, positif. Jadi keseluruhan adalah negatif. Jadi artinya didapat min x, x plus 4, x min 1 per x plus 3 ini kurang dari 0. Jadi kita diperoleh x yang memenuhi kasus kedua
adalah 0 sampai 1. Ya. Jadi untuk yang kedua tadi kita ngecek X lebih dari sama dengan 0 dan kita peroleh dua subkasus ketika 0 sampai 1 dan X lebih dari 1. Ini kita mencari X yang memenuhi ini sekarang. Nah, untuk subkasus yang pertama antara 0 sampai 1 kita dapat nilai ini lebih besar sama dengan 0. Artinya dia memenuhi yang sini. Sedangkan ketika X-nya lebih dari 1, nilai yang di sini itu kurang dari 0. Artinya dia tidak memenuhi apa yang kita cari di sini. Jadi nilai X yang memenuhi akar 4X per X plus 3 lebih dari sama dengan X adalah X kurang dari min 3 atau 0 X sampai 1. Nah tadi di sini kalau kasus ketika X kurang dari min 3 kita peroleh ya ini lebih dari X. Artinya dia memenuhi kesamaan pada soal kita. Terus ketika X di antara 0 sampai 1 dia juga memenuhi ini. Oke. Seperti itu untuk yang nomor 1. Sebenarnya tidak terlalu ribet, cuma harus teliti aja buat bagi kasus dan dalam mencari nilai X yang memenuhi ketaksamaan tambahan ini. Selanjutnya kita akan coba kerjakan yang B. Yang B seharusnya lebih sederhana ya. Yang B kita punya mutlak X min 2 dikurang mutlak X min 3 lebih dari sama dengan X min 1. Lagi-lagi karena tidak ada jaminan kedua ruas itu tandanya sama alias sama-sama positif atau sama-sama negatif, jadi nggak bisa asal dikodratkan. Jadi yang bisa dilakukan di sini adalah menggunakan definisi dari mutlaknya. Ini sekalian buat review juga dari definisi mutlaknya ya. Definisi mutlak kita peroleh mutlak X min 2 dia akan bernilai X min 2 ketika X min 2 itu lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya dia akan bernilai min X min 2 atau biasa aku langsung tulisnya 2 min X. Jadi negatifnya dari yang ini ketika X min 2 kurang dari 0. Atau dengan kata lain di sini jadi X lebih dari sama dengan 2, yang bawahnya X kurang dari 2. Nah, di sini biasanya aku kasih tanda positif, yang di sini negatif. Karena tadi kan ketika X min 2-nya positif, yang bawah ketika X min 2-nya negatif. Itu nanti buat ya mempermudah kita. Selanjutnya untuk mutlak X min 3 dengan cara yang sama, kita akan peroleh X min 3 ketika X lebih dari sama dengan 3, lalu 3 min X ketika X kurang dari 3. Itu. Terus selanjutnya yang kita lakukan itu adalah bagi kasus. Selalu bagi kasus. Jadi di sini kita punya, kalau kita lihat ya, ada 2 dan juga ada 3. Artinya sini katakan 2 kita, sini 3. Kita tinjau ketika X-nya kurang dari sama dengan 2, terus X di antara 2 dan 3, dan juga X lebih dari 3. Ini ganti warna aja. Merah, yang di sini biru. Kita cek ketika X kurang dari 2, artinya yang merah itu nilai kita negatif, yang biru juga negatif. Selanjutnya di antara 2 dan 3, yang merah nilai kita adalah positif, karena X-nya lebih dari sama dengan 2, sedangkan yang biru itu tetap negatif. Selanjutnya untuk X lebih dari sama dengan 3, merah ini bernilai positif dan yang biru akan bernilai positif juga. Oke, selanjutnya kita perhatikan 3 kasus berikut. Satu, ini ketika X kurang dari 2. Jadi kita peroleh
ketika X kurang dari 2, kan tadi yang merah berlaku yang negatif ya. Berarti kita peroleh dari sini mutlak X min 2-nya diubah jadi 2 min X karena negatifnya. Lalu mutlak X min 3 diubah jadi 3 min X. Ini akan lebih dari sama dengan X min 1. Nah, artinya ini ekuivalen dengan kita hitung 2 min X min 3 min X. Artinya kita punya yang kiri itu jadi min 1 lebih dari sama dengan X min 1 ya. Seperti ini. Jadi kita punya X kita akan kurang dari sama dengan 0. Seperti itu. Nah, di sini kita punya X-nya kurang dari 2 dan X-nya kurang dari sama dengan 0. Artinya kita punya, jadi kita ninjau kasus untuk X kurang dari 2 seperti ini bulat kosong, dan ternyata X kurang dari sama dengan 0 itu memenuhi seperti ini. Berarti kita ambil irisannya, yaitu ini. Jadi dapat nilai X kurang dari sama dengan 0 merupakan solusi ketaksamaan soal B gitu. Selanjutnya untuk kasus kedua, berarti antara 2 sampai 3. Jadi kita peroleh di antara 2 dan 3, X kita ini bernilai positif, artinya kita pakai yang atas X min 2, dan yang biru itu bernilai masih negatif. Ini masih negatif, jadinya masih min kurung 3 min X lebih dari sama dengan X min 1. Yang akan kita dapatkan di sini 2X min 5 lebih dari sama dengan X min 1. Artinya kita peroleh X lebih dari sama dengan 4. Nah, di sini kita lihat tadi kita lagi ninjau kasus antara 2 dan 3. Jadi seperti ini. Dan ternyata yang memenuhi ini itu adalah X lebih dari sama dengan 4. Ini. Nah, artinya tidak ada irisannya. Berarti untuk kasus kedua ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Oke, lanjut ke kasus ketiga, yaitu X lebih dari sama dengan 3. Di sini dua-duanya sama-sama positif, artinya kita peroleh di sini berarti jadi X min 2 min X min 3 lebih dari sama dengan X min 1 jika dan jika, atau ekuivalen dengan di sini 1 lebih dari sama dengan X min 1. Jadi di sini kita peroleh X-nya kurang dari 2. Lagi-lagi kita coba gambar. Di sini kita punya 2 dan 3. X-nya lebih dari 3. Sedangkan X-nya kurang dari sama dengan 2. Di sini kita tidak punya irisannya. Artinya tidak ada nilai X yang memenuhi. Oke. Berarti dari semua kasus yang kita tinjau, kita peroleh kesimpulan nilai X yang memenuhi ketidaksamaan pada B adalah X kurang dari sama dengan 0. Oke, itu untuk nomor B jauh lebih sederhana. Oke, seperti itu untuk soal nomor 1. Pada intinya untuk mencari solusi X yang memenuhi suatu ketaksamaan itu coba kita tinjau kasus-kasus yang memenuhi, dan juga coba perhatikan syarat atau definisi dari apa yang termuat di ketaksamaan tersebut. Tadi contohnya di A itu ada bagian akarnya, artinya kita coba tinjau dulu nilai dalam akar itu harus non negatif atau lebih dari sama dengan 0. Terus kalau ada mutlak berarti coba pakai definisi mutlak, atau mungkin nanti ketika kedua rows itu bertanda sama, maksudnya sama-sama positif atau sama-sama negatif, kita bisa coba pakai kuadrat. Seperti itu. Cukup sekian di video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang mau
tanyakan, bisa hubungi aku lewat DM atau chat di kolom komentar. Sekian dari aku, terima kasih dan sampai jumpa di next video. Dadah.